Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Sampai saat ini kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita masih boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Saya percaya teman-teman pemuda dan remaja yang berada di rumah, berada dalam keadaan tubuh yang kuat, sehat, diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah, kita tidak bisa berjabat tangan, bahkan kita tidak bisa sama seperti dulu lagi, kumpul seperti dulu lagi, namun saya percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yakobus yang pertama ayat 1, ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Di sini pencobaan berbicara tentang ada begitu banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita tahu bahwa ketika kita dicobai oleh Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita mau belajar untuk tetap mencintai proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terkadang kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan kita sudah melayani Tuhan, seringkali kita ingin mendapatkan sesuatu dengan instan-instan tanpa melewati proses-proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat, ketika kita mendapatkan sesuatu hanya instan saja tanpa melewati proses-proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang gampangan. Kita akan menjadi orang yang tidak tahu bersyukur. Kita akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mencintai proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita belajar menikmati proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tahu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tahu, kita sudah menikmati, bahkan kita menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu bersama bahwa persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk membuat iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Persoalan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Jangan sampai kita menerima sesuatu itu hanya berdasarkan apa yang menjadi kemauan kita. Tetapi kita belajar menikmati, kita belajar mencintai setiap proses-proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena proses itu membuat kita semakin dewasa dan membentuk karakter-karakter kita menjadi lebih baik lagi. Contoh dalam kebenaran firman Tuhan, kita lihat perjalanan dari seorang Yusuf. Kita tahu bersama bahwa ada begitu banyak proses yang Tuhan izinkan Yusuf alami dalam kehidupannya. Tetapi Yusuf tidak pernah protes ketika Tuhan mengizinkan proses-proses dalam kehidupannya. Tetapi justru sebaliknya, Yusuf menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Yusuf adalah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan ketika Yusuf dipukuli, dimasukkan di dalam penjara dan sampai mereka menjual Yusuf, dan ketika Yusuf berada di rumah Potifar, apa yang terjadi kepada Yusuf? Ketika Yusuf berada di rumah Potifar, istri Potifar memfitnah Yusuf. Namun Yusuf tetap memiliki hati yang rela untuk tetap mencintai prosesnya Tuhan. Yusuf memiliki hati yang rindu, haus akan Tuhan, sehingga dia tidak pernah protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya bisa melewati hal-hal yang seperti ini? Kenapa saya bisa mengalami hal-hal yang seperti ini? Dan ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dia dimasukkan di dalam penjara. Ketika Yusuf berada di dalam penjara,
Apa yang terjadi kepada Yusuf? Tuhan sertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara pada waktu itu. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-39, Kejadian 39 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Di sana firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Itulah seorang Yusuf ketika dia belajar menikmati proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Ketika dia belajar mencintai proses-proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Tuhan menyertai dimanapun Yusuf pergi dan berada. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Ketika dia berada di dalam penjara, suatu hari Firaun bermimpi, dan mimpi itu diartikan oleh Yusuf. Disitulah Tuhan mengangkat Yusuf. Disitulah Tuhan mulai mempromosikan Yusuf. Karena apa? Karena buah-buah dari proses yang dia alami dalam kehidupannya. Karena dia menikmati proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh diangkat Tuhan. Dia boleh dipercayakan hal yang besar oleh Tuhan. Kita harus tahu bahwa hanya orang-orang yang melewati proses, hanya orang-orang yang mencintai proses yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Ketika Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir, dia menjadi perdana menteri. Dia tidak menjadi pribadi yang sombong. Yusuf tidak menjadi pribadi yang mungkin dia akan membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi justru sebaliknya, ketika Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir, dia menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, bahkan bagi keluarga besarnya. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita lihat seorang Yusuf yang memiliki hati yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena Yusuf selalu membangun hubungan-hubungan pribadinya di dalam Tuhan. Sehingga dia tidak pernah membenci saudara-saudaranya. Tidak ada hati untuk dia marah kepada saudara-saudaranya. Tetapi justru dia sangat mengasihi saudara-saudaranya. Ketika dia melihat saudara-saudaranya, dia meneteskan air mata. Kita belajar dari kisah Yusuf. Yusuf ketika dia diangkat tinggi oleh Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa, dia tetap rendah hati. Bahkan dia tidak menjadi pribadi yang sombong, tetapi justru sebaliknya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga dengan kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap mencintai setiap proses-proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai hanya karena masalah sedikit kita protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya seperti ini Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi kepada saya? Kita harus ingat teman-teman bahwa ketika kita melewati lembah kekelaman, kita belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar untuk tetap berterima kasih kepada Tuhan. Ketika orang lain berkata-kata tidak baik tentang kita, ketika orang lain membicarakan hal yang negatif tentang kita, bahkan ketika orang lain mencaci maki kita, firman Tuhan katakan bahwa balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, maka level kita di hadapan Tuhan akan semakin naik. Karena kita tahu ketika kita menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ketika kita menikmati setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, seringkali itu bertentangan dengan keinginan daging kita. Itu sangat bertentangan dengan keinginan daging kita. Tetapi ketika kita belajar menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kita belajar untuk mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Apa terlebih, kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 yang sementara terjadi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia,
kita belajar untuk mengucap syukur, kita belajar untuk bersabar, kita belajar untuk menguasai pribadi kita. Jangan sampai kita jatuh di hal-hal yang tidak baik, jangan sampai hanya karena orang berbuat kesalahan kepada kita, kita terpancing dan kita membalas kata-kata yang tidak baik. Tetapi justru sebaliknya, ketika orang lain berkata tidak baik tentang kita, mari kita balas dengan kata-kata yang memberkati, dengan kata-kata yang memotivasi. Karena kita harus menaikkan level kita di hadapan Tuhan. Jangan anggap remeh kebenaran firman Tuhan, tetapi jadikanlah firman Tuhan itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita dibatasi untuk kita berbicara dengan orang lain, jarak kita dibatasi, tetapi satu hal yang harus kita ingat, hubungan kita dengan manusia boleh kita batasi, tetapi jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan kita batasi. Tetapi lewat pandemi COVID-19 ini, kita belajar untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Kita belajar untuk semakin hari hidup kita semakin melekat dengan Tuhan. Kita belajar untuk semakin intim dengan Tuhan. Kita mau belajar untuk membangun hubungan-hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena Tuhan akan menyatakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa hanya orang-orang yang mencintai prosesnya Tuhan yang akan diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam Ulangan 28 ayat 13 di sana dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Hanya orang-orang yang mencintai prosesnya Tuhan yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang menikmati prosesnya Tuhan yang akan dipromosikan oleh Tuhan. Dan hal yang kedua, hanya orang-orang yang mencintai prosesnya Tuhan yang akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, bahkan apa yang tidak pernah kita dengarkan, itulah yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar untuk menikmati, kita belajar untuk bersyukur untuk semua yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Dan hal yang ketiga, ketika kita belajar mencintai prosesnya Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan kita. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kita. Dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Sama seperti Tuhan menyertai Yusuf, begitupun juga dengan kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kita asal kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Asalkan kita melakukan berdasarkan apa yang menjadi kemauannya Tuhan, maunya Tuhan, dan kita belajar untuk menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan tangan yang besar yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin intim dengan Tuhan. Kita belajar untuk tetap mencintai proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih boleh berikan kepada kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mencintai setiap proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk tetap tunduk dan taat pada otoritas kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang mencintai proses-prosesnya Tuhan. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada Tuhan, Engkaulah yang akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, setiap virus-virus yang kami tidak inginkan Tuhan, jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami yakin dan kami percaya Engkau yang akan memproteksi kehidupan kami, Engkau yang akan mengcover kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Oleh dan sebab itu Tuhan, biarlah Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menjamin kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah jaminan utama dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.